baik-baik saja. Dan tentunya sehat selalu ya adik-adik ya. Oke, hari ini untuk ibadah online kelas 5 sampai dengan pra-remaja akan dipimpin oleh Kak Okta. Tapi Kak Okta gak sendirian loh adik-adik. Yuk kita panggil Kak Dede. Halo adik-adik semua, apa kabar? Halo Kak Okta, apa kabar? Baik Kak Dede apa kabar? Kalau saya kabarnya sehat dan luar biasa. Wow, Kak Dede sehat dan luar biasa. Pastinya semangat dong ya Kak Dede? Iya dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah online ini, yuk kita puji dan muliakan nama Tuhan kita. Kita mau bernyanyi adik-adik. Lagunya hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik di rumah semua yuk bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh semangat. Hari ini ku rasa bahagia dengan penuh semangat ya adik-adik ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Ketika kami boleh membuka mata kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami mau memulai ibadah online ini. Kiranya Kau boleh memberikan kami hati yang boleh mendengar, telinga yang boleh mendengar ya Bapa. Kiranya setiap firman yang boleh dibagikan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh waktu kami ke depan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membuka dengan lagu puji-pujian kepada Tuhan.
Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh lihat, di foto ini ada seorang gadis kecil. Ada yang tahu siapa dia? Ya, dia adalah Gracia Epipania. Dia adalah seorang gadis kecil, seorang penyanyi religi atau lagu rohani yang berusia 14 tahun. Gracia lahir di Balikpapan pada tanggal 4 Februari 2006. Nah, Gracia saat lahir dia memiliki keterbatasan fisik adik-adik. Gracia matanya itu tertutup selaput berwarna putih. Bahkan dokter mengatakan atau memvonis Gracia bahwa dia tidak akan bisa melihat seumur hidupnya. Adik-adik bayangkan ketika terlahir dengan keterbatasan fisik, apa yang Gracia rasakan. Tapi di sini kita mau angkat suatu kesaksian dari Gracia bahwa dia ketika dilahirkan dengan keterbatasan fisik, dia tidak menyalahkan siapapun. Adik-adik tahu, di tahun 2013 dan 2014, Gracia bisa dibilang usianya masih sangat muda, tapi dia memiliki begitu banyak prestasi. Salah satunya di tahun 2013, Gracia memenangkan atau dia mendapatkan juara 1 sebagai penyanyi anak Indonesia di Kalimantan Timur. Lalu di tahun 2014, Gracia juga memenangkan lomba. Dia juga juara 1. Saat itu dia memenangkan piano kontes dan singing kontes di Balikpapan. Adik-adik, kakak pengen tunjukkan kalian video lagu kesaksian dari Gracia. Karena dalam satu liriknya itu mengandung arti yang luar biasa bagi Gracia. Mari kita sama-sama dengarkan lagu dari Gracia dengan judul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencana Ini adalah Gracia Epipania. Gracia menyanyikan lagu ini bersama ayahnya. Di tengah keterbatasan fisiknya, Gracia tidak bisa melihat, namun dia sangat pintar memainkan piano. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Dalam lagu ini, Gracia digambarkan bahwa dia tahu bahwa dia tidak bisa meminta saat dia dilahirkan dengan keadaan yang sempurna. Gracia menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah rancangan yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah Gracia. Adik-adik bisa melihat kondisi fisik dari Gracia. Namun, yang Gracia tekankan adalah ketika dia bisa percaya kepada Tuhan. Ketika dia tidak bisa melihat, namun dia menggunakan mata hatinya untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menuntun langkahnya. Ya, di sini Gracia mengatakan keadaan fisiknya. Dia tahu dia tidak dapat melihat adik-adik. Bayangkan, rencana Tuhan pun Gracia tidak tahu. Tapi satu yang dia pegang, iman percaya kepada Tuhan. Dia pasti akan dipakai oleh Tuhan. Dari lagu itu adik-adik bisa kita lihat bahwa pengharapan yang begitu besar menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mari adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 11. Namun, untuk pembahasannya, kita akan membahas secara perbagian ya adik-adik. Baik, kakak akan membacakan untuk kita semua. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat kelima, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ke-8 dengan tema manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Nah, adik-adik, kalau kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini, kita bisa lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Di sini Allah berhenti melakukan penciptaan pada hari ke-7, atau yang sering kita dengar, yang sering kita sebut sebagai hari Sabat. Nah, ayat ini dapat dikatakan sebagai penutup dari penciptaan yang telah Allah lakukan. Pada hari ke-7, Allah berhenti dan memberkati serta menguduskan hari Sabat tersebut. Ayat ini menjadi poin penting bagi kita semua umat Kristen, bagi orang-orang yang percaya. Penetapan hari Sabat bisa kita lakukan sebagai penetapan hari ibadah kita. Tuhan berkata bahwa pada hari ke-7, Ia beristirahat dari segala pekerjaannya. Pada dasarnya kita ini diciptakan, dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan gambar dan rupanya. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya mampu meniru Tuhan Allah yang telah menyediakan 6 hari untuk bekerja dan 1 hari untuk beristirahat. Inilah 1 hari yang dapat kita lakukan, yang bisa kita pergunakan untuk mengistirahatkan badan kita. Namun, di waktu istirahat kita juga dapat menggunakannya sebagai waktu ibadah kita, adik-adik. Nah, pertanyaannya untuk adik-adik semua, apakah selama ini adik-adik sudah menggunakan waktu yang Tuhan berikan seturut dengan kehendak Tuhan? Jawabannya hanya adik-adik yang bisa jawab. Adik-adik boleh jawab dari dalam hati adik-adik sendiri. Adik-adik selama pandemi, apakah sudah membantu orang tua? Apakah adik-adik selama pandemi dan belajar di rumah sudah belajar sesuai dengan waktunya? Itu semua adik-adik yang bisa menjawab. Baik adik-adik, sekarang kita akan lanjut kepada ayat 4b sampai dengan ayat 7. Di sini, Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, serta Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu. Adik-adik, bisa kita lihat, kita bisa mengingat kembali bahwa di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, Allah memutuskan untuk menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan menurut dengan gambarnya. Namun pada pasal yang kedua, secara detail dituliskan bagaimana Allah membentuk manusia. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Dan Allah memberikan nafas hidup. Sehingga kita manusia dapat disebut sebagai makhluk yang hidup. Adik-adik, Tuhan Allah menciptakan kita dengan dibentuk. Berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu, kita ini istimewa, kita ini mulia, kita ini spesial. Tuhan Allah menciptakan kita ada akal budi, juga memiliki hati. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Mungkin kalau binatang mereka hanya punya insting adik-adik. Mereka tidak punya akal budi. Mereka tidak punya hati untuk merasakan. Nah, adik-adik, pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 8 sampai dengan 11,
kita mau memberikan tema bahwa Allah peduli akan kelangsungan hidup manusia, atau Allah yang menyediakan. Nah, di ayat ini, pada bagian ini ditulis setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi serta manusia. Namun, pada ayat 8 ini tidak terlepas dari pasal sebelumnya, dari pasal 1. Ya, adik-adik ya, jadi ini tetap masih menjadi satu bagian setelah Allah menciptakan manusia. Lalu, Allah membuat sebuah taman di dekat Eden di sebelah timur, atau yang sering kita sebut sebagai Taman Eden. Allah membuat taman tersebut untuk ditinggali oleh manusia yang telah Ia bentuk. Nah, ada hal yang menarik adik-adik yang mungkin yang mungkin kita sering melewatkannya. Di sini dituliskan bahwa Allah menyediakan berbagai-bagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Wow, sungguh luar biasa bukan adik-adik? Saat penciptaan saja Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Bahkan hal yang tidak terpikirkan oleh manusia saat itu telah Tuhan sediakan di Taman Eden. Tuhan menyediakan pohon-pohonan yang bisa dimakan buahnya. Dan tugas manusia selanjutnya adalah untuk mengusahakan tanah itu agar bisa dipergunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, adik-adik, kita diarahkan ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita diajarkan atau kita diarahkan untuk tidak khawatir. Terkadang manusia wajar merasa khawatir, tapi tidak boleh berlebihan ya adik-adik ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita yang luar biasa telah menyediakan segala kebutuhan kita. Bahkan yang tidak terfikir sekalipun oleh kita. Nah, adik-adik, itulah pembahasan dari firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi ya. Dalam firman Tuhan tentunya ada aplikasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tadi kakak sudah menjelaskan atau ada sebagian cuplikan dari video tentang Gracia Epifania. Adik-adik, bayangkan ketika terlahir dengan keterbatasan fisik, apakah Gracia bisa marah kepada Tuhan? Apakah Gracia melakukan hal yang tidak baik? Tidak. Gracia tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia menjadi inspirasi buat semua orang. Di usianya yang masih muda, dia memiliki talenta yang luar biasa, bahkan prestasi yang banyak. Nah, kita mau belajar dari Gracia. Kita juga mau menjadi inspirasi untuk semua orang. Kita mau tunjukkan ke orang tua kita, mungkin lingkungan terkecil kita adik-adik ya. Kita mau membanggakan kedua orang tua kita. Adik-adik, ketika kita melihat orang lain lahir dengan keterbatasan fisik, apa yang adik-adik pikirkan? Apakah adik-adik akan membuli? Apakah adik-adik akan memandang mereka dengan sinis? Apakah adik-adik akan memilih-milih teman? Jawabannya kembali ke hati adik-adik. Tuhan telah menciptakan adik-adik serupa dan segambar dengan Allah. Berarti hati adik-adik juga harus digunakan sebaik ketika Allah memelihara kita. Kita tidak boleh melakukan bully, ejekan, atau kita memilih-milih teman. Itu tidak boleh adik-adik. Itu sama saja dengan rasisme atau diskriminasi. Ya, kakak yakin adik-adik sudah mengerti dengan kata rasisme dan diskriminasi. Jadi kita tidak boleh melakukan itu ya adik-adik, karena barang siapa yang menghina ciptaan Tuhan, dia sama saja tidak menghargai jeripaya Tuhan telah menciptakan segala ciptaannya. Itulah aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua adalah kita harus menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita untuk beribadah. Mungkin selama pandemi ini, kita semua dipaksa untuk stay at home atau berdiam di rumah. Betul? Betul. Jadi kita nggak bisa kemana-mana adik-adik. Tapi ada hal yang mungkin harus kita sadari. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk memahami ini semua. Nah, salah satunya adalah ketika adik-adik berada di rumah. Apakah kalian sudah mengikuti ibadah online setiap minggu? Beribadah ini penting loh adik-adik. Walaupun di rumah, kita tidak boleh berpikir bahwa Allah tidak hadir. Allah akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, jadi ibadah itu sangat penting adik-adik untuk kita lakukan. Bahkan ini menjadi perintah
Ini tertulis dalam Keluaran 20. Adik-adik nanti boleh baca juga di Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Jadi ketika Tuhan menyediakan waktu hari Sabat, itu baik kita gunakan untuk waktu beribadah kita. Kita bisa melakukan ibadah melalui saat teduh, puji-pujian, ataupun berdoa dengan keluarga. Apakah kalian sudah secara rutin melakukan itu semua? Yuk, mari kita sama-sama untuk bersaat teduh di rumah masing-masing, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, dalam aplikasi yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu nyata akan hidup kita. Tuhan telah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita melangsungkan kehidupan kita, bahkan yang tidak terpikir sekalipun. Apakah adik-adik mempercayakan masa depan adik-adik kepada Tuhan? Tentunya kakak berharap kalian menyerahkan masa depan kalian kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang begitu indah untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, untuk kita memiliki ibadah yang sejati, kita juga harus hidup kudus serta menjauhi sifat-sifat yang jahat. Itu adalah ibadah yang sejati yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, berbohong, mencontek. Ketika kalian ujian online di rumah, kalian tidak belajar, padahal kalian memiliki waktu yang begitu panjang untuk belajar. Nah, itulah yang dapat adik-adik gunakan sebagai waktu untuk penyerahan diri dalam ibadah adik-adik. Nah, adik-adik, inilah sedikit dari penjelasan firman Tuhan hari ini. Kiranya aplikasi yang kakak berikan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan kalian. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap ikuti aturan protokol kesehatan. Nah, Kak Dede, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah juga mendengarkan bagaimana mereka mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Untuk kelas 5 dan remaja, tidak lupa juga kalian akan mendapatkan aktivitas. Aktivitasnya apa, Kak? Aktivitasnya, kalian menuliskan ataupun menggambarkan cita-cita yang ingin kalian capai. Jadi adik-adik bisa tulis di kertas HVS atau di kertas karton. Jadi setelah adik-adik tulis atau gambar, adik-adik bisa menempelkannya di dinding kamar atau di meja belajar. Jadi ketika adik-adik sedih atau ketika adik-adik merasa down, itu bisa menjadi semangat buat adik-adik dan mengingatkan adik-adik kalau Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Ya, betul sekali Kak Dede. Tidak lupa juga cita-cita itu bisa kalian gambarkan karena kalian segambar dan serupa dengan Allah. Baik, saat ini kita akan menutup ibadah online kita. Mari kita angkat pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Adik-adik semua, kita nyanyi dengan sepenuh hati, dan kita angkat pujian ini, kita katakan dan kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan buat segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengarkan pada hari ini Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh terus memegang firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan boleh layak untuk melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau belajar Tuhan dan firman hari ini. Kami mau menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami mau Tuhan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan gambaran tentang Engkau boleh ada dalam diri kami ya Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh semakin dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ketika kondisi saat ini memaksa kami untuk tetap berada di rumah. Kami mau Tuhan mengikuti protokol kesehatan ya Bapa. Kami yakin dan percaya ketika ada masalah seperti ini Tuhan, ada pandemi COVID-19 Tuhan, di balik ini semua Engkau sudah sediakan pelangi yang begitu indah. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau sedang menyediakan sesuatu yang besar bagi kami semua. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa untuk adik-adik kami, untuk orang tua adik-adik kami ya Bapa. Kiranya dimanapun mereka berada, Engkau saja yang boleh memberkati ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh cita-cita kami Tuhan. Kami mau berpengharapan penuh di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau telah menyediakan apa yang lebih daripada yang tidak kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah online. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa stay at home, Stay healthy. dadah. Thank you.